Oke, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pertama transformasi satuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, lalu sekilas mengenai platform rapor pendidikan, lalu progres capaian pemanfaatan platform rapor pendidikan jenjang SMA, lalu akses platform rapor pendidikan melalui akun belajar ID, dan kita akan melakukan simulasi platform rapor pendidikan sebelum akhirnya kita akan langsung mengatasi kendala Bapak Ibu semua di sini. Nah, transformasi satuan pendidikan itu dan peningkatan mutu itu dimulai dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat berdasarkan perencanaan berbasis data. Jadi kalau provinsi dan kabupaten, lalu juga satuan pendidikan melaksanakan perencanaan berbasis data dengan menggunakan capaian profil pendidikan untuk satuan pendidikan. Nah, capaian profil pendidikan itu dapatnya dari mana sih? Nah, capaiannya itu nanti didapatnya di dalam platform rapor pendidikan. Nah, jadi ini sebelum kita melakukan perencanaan berbasis data, kita mengakses platform rapor pendidikan supaya kita mendapatkan hasil capaian profil pendidikan kita. Nah, setelah itu output-nya apa? Lalu output-nya adalah perencanaan dan penganggaran di Pemda dan satuan pendidikan yang sudah tepat. Harapannya itu agar terjadi transformasi di satuan pendidikan yang akan meningkatkan mutu pendidikan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, indikatornya tuh apa kalau sudah terjadi transformasi dalam satuan pendidikan? Yang pertama itu satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid, lalu satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data, lalu satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Lalu terjadi peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Jadi Bapak Ibu, kenapa pentingnya mengakses platform rapor pendidikan? Jadi supaya terjadi transformasi dalam satuan pendidikan, yaitu melakukan perencanaan berbasis data. Nah, untuk melakukan perencanaan berbasis data itu pintu masuknya dari platform rapor pendidikan, Bapak Ibu. Jadi di platform rapor pendidikan itu Bapak Ibu bisa lihat hasil capaian satuan pendidikan masing-masing. Nah, setelah dari situ bisa dilakukan perencanaan yang berbasis dari capaian tersebut. Nah, platform rapor pendidikan itu apa sih? Nah, platform rapor pendidikan itu menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar ke dalam tampilan yang terintegrasi. Nah, ditujukan buat siapa saja? Ditujukan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah sebagai bahan refleksi dan identifikasi tantangan pendidikan di wilayah masing-masing. Lalu sebagai dasar untuk menyusun rencana perbaikan pendidikan secara akurat dan berbasis data. Nah, siapa saja pengguna platform rapor pendidikan? Nah, di satuan pendidikan penggunanya itu adalah kepala sekolah, operator sekolah, pendidik. Nah, pendidik ini mulai bulan September 2022 secara bertahap akan dibukakan akses mulai dari program sekolah penggerak, SMKPK, dan guru penggerak. Nanti kalau ada pertanyaan, Mbak, tapi saya PLT, saya bisa akses nggak? Nah, nanti di sesi paling terakhir ketika kita sesi teknis kita bukakan akses, nanti Bapak Ibu bisa bilang di situ, dan nanti akan kami bantu untuk bukakan akses jika PLT, mutasi, dan sebagainya. Nah, ini tampilan fitur terbaru dari platform rapor pendidikan. Jadi tadi saya sempat bilang bahwa melakukan perencanaan berbasis data. Nah, sejak bulan September itu ada fitur rekomendasi PBD. Jadi dari hasil capaian rapor pendidikan dari sekolah Bapak Ibu, itu kan tadi ada yang warnanya merah, kuning, hijau, biru. Terus setelah itu saya harus apa? Nah, di sini sudah ada rekomendasinya. Nanti juga ketika kita simulasi akan saya tampilkan. Jadi sudah ada rekomendasinya sesuai dengan capaian apa sih yang kira-kira harus dilakukan. Nah, nanti akan saya simulasikan. Nah, ini progres capaian pemanfaatan platform rapor pendidikan di jenjang SMA. Nah, di jenjang SMA ini sudah mencapai 87,03% dari 14.000 jumlah NPSN. Nah, yang belum mengakses rapor pendidikan ini ada beberapa kondisi. Jadi yang belum memiliki belajar ID ada 173 sekolah, yang belum melakukan aktivasi ada 892 sekolah,
lalu yang belum login sendiri ada 788 sekolah. Nah, ini adalah provinsi-provinsi dan datanya jadi ada berapa sekolah sih yang belum mengakses di provinsi-provinsi tersebut. Nah, lalu gimana sih cara kita akses ke platform rapor pendidikan? Nah, jadi Bapak Ibu kalau akses ke platform rapor pendidikan itu wajib menggunakan akun belajar.id. Jadi tadi kalau saya sempat bilang bahwa penggunanya adalah kepala sekolah, Isi lalu kurikulumnya ada itu ya, Mas? operator, lalu ada guru. Jadi menggunakan akun belajar ID yang memiliki domain @admin.sma.belajar.id atau @guru.sma.belajar.id. Nah, lalu jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki akun Belajar ID, sudah mengaktifasi akun belajar.id, lalu sudah termapping ke platform rapor pendidikan, Bapak Ibu bisa mengakses platform rapor pendidikan. Tapi kalau Bapak Ibu belum termapping ke dalam platform rapor pendidikan, nanti di sesi ini nanti kami akan bantu supaya Bapak Ibu bisa mengakses platform rapor pendidikan. Nah, ini adalah kerangkanya, gimana sih caranya supaya bisa mengakses platform rapor pendidikan. Pertama-tama, misalkan Bapak Ibu lupa nih, saya tuh sebenarnya punya akun Belajar ID apa enggak ya gitu loh. Nah, Bapak Ibu bisa cari dulu statusnya. Caranya adalah masuk ke www.belajar.id di komputer Bapak Ibu. Lebih baik menggunakan komputer karena tampilannya akan lebih mudah Bapak Ibu. Nah, cari tahu, buka www.belajar.id, lalu cari tahu status akunnya tuh di pertama-tama pilih tipe penggunanya. Jadi misalkan Bapak Ibu pilih pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu klik cari akun pembelajaran, lalu masukkan NPSN. Nah, kalau Bapak Ibu lupa, aduh saya lupa deh NPSN saya berapa. Nah, Bapak Ibu bisa cek NPSN sesuai jenjang sekolah saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu data yang dimasukkan itu harus sama seperti data yang ada di Dapodik. Nah, lalu Bapak Ibu masukkan nama lengkap sesuai dengan data di Dapodik. Nah, lalu kalau nama lengkap itu misalkan nama saya itu Maria Teresia Sembiring. Data di Dapodik saya Maria Teresia Sembiring. Tapi saya cuma ketik Maria Teresia. Nah, itu kemungkinan nanti bisa nggak akan bisa dicari itu Bapak Ibu di Belajar ID ini. Jadi betul-betul namanya harus sesuai dengan data di Dapodik. Nah, lalu masukkan tanggal lahir sesuai dengan format yang ada. Untuk tanggal lahir juga Bapak Ibu dipastikan yang dimasukkan itu sudah sesuai dengan data yang di Dapodik. Nah, lalu statusnya nanti akan muncul. Apakah statusnya itu sudah aktif, status akun Belajar ID-nya itu sudah aktif atau tidak aktif. Nah, jadi untuk mengakses platform rapor pendidikan, akun Belajar ID-nya itu harus sudah aktif. Jadi kalau belum aktif, otomatis tidak akan bisa mengakses platform rapor pendidikan. Biasanya tulisannya adalah Anda tidak memiliki akses Anda tidak memiliki akses. Biasanya tulisannya gitu. Kalau Bapak Ibu ternyata belum mengaktifasi. Nah, lalu misalkan status Bapak Ibu aktif tapi lupa password. Nah, Bapak Ibu bisa klik lupa password. Nah, lalu kalau misalkan belum diaktifasi, apa sih yang harus dilakukan? Kalau belum diaktifasi, Bapak Ibu langsung klik aktifkan akun. Nah, setelah itu nanti proses perubahan status akun akan butuh waktu maksimal 3 hari setelah diaktifasi. Jadi setelah aktif, baru Bapak Ibu bisa mengakses platform rapor pendidikan. Jadi kami menyarankan Bapak Ibu sekarang yang belum mengaktifasi akun Belajar ID-nya, untuk mengaktifasi akun Belajar ID-nya Bapak Ibu. Jadi supaya tidak menunggu lagi, kalau aktivasi nanti butuh waktu 3 hari kerja, nanti setelah itu baru Bapak Ibu bisa mengakses platform rapor pendidikan. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu, kan setelah Bapak Ibu aktivasi, nanti detail email Belajar ID Bapak Ibu akan dikirimkan ke email pribadi atau nomor pribadi. Nah, nanti di sini diisi. Pastikan emailnya dan nomor teleponnya itu sudah betul Bapak Ibu. Jadi jangan pakai email orang lain, jangan pakai nomor handphone orang lain. Karena dan email dan nomor telepon ini adalah yang Bapak Ibu sering akses.
Jadi supaya Bapak Ibu ketika email dari Belajar ID masuk mengenai detail email Belajar ID Bapak Ibu, nanti biasanya yang dikirim adalah email Belajar ID dan password. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai salah, jadi diperiksa lagi sebelum memasukkan email pribadi dan nomor telepon. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik kirim detail akun. Nah, kalau misalkan nomornya tidak ditemukan, Bapak Ibu menghubungi operator sekolah untuk mengganti nomor handphone. Nah, terus kalau misalkan status akunnya belum diaktifasi, apa yang harus dilakukan? Nah, lalu nanti kan tadi kan Bapak Ibu sudah memasukkan tuh. Jadi password-nya itu dikirimkan ke metode yang Bapak Ibu sudah pilih, email atau SMS, dan harus diperiksa secara berkala. Jadi maka tadi saya sarankan bahwa untuk memasukkan email yang sering Bapak Ibu akses dan SMS-nya itu sebaiknya nomor telepon pribadi. Jadi supaya ketika masuk notifikasi dari Belajar ID Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, lalu misalkan tampilannya, jadi misalkan akun belum ditemukan gitu, jadi Bapak Ibu cek lagi datanya, apakah ada kesalahan penulisan, ataukah apakah sudah sesuai dengan data Dapodik. Jika semuanya sudah sesuai, tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan penulisan atau ejaan gitu, dan datanya sudah sesuai dengan Dapodik, Bapak Ibu bisa tanyakan status Bapak Ibu ke operator sekolah. Kalau masih tetap tidak bisa, Bapak Ibu dapat menghubungi helpdesk melalui tombol butuh bantuan, atau nanti panduannya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nanti materi ini akan kami kirimkan lewat panitia. Nah, lalu untuk memasukkan data kembali, Bapak Ibu bisa klik kembali ke beranda. Nah, terus kalau misalkan tetap nggak bisa itu, kan kita minta tolong operator sekolah. Nah, ini adalah tahapannya kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat akun Belajar ID. Nah, informasi yang dibutuhkan itu data-datanya nama sesuai data di Dapodik, NPSN, dan tanggal lahir. Nah, di sini juga saya taruh link, jadi ada video tutorial cara mendapatkan dan aktivasi akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu bisa tonton di sini. Nah, kalau misalkan selain dengan operator, Bapak Ibu juga bisa menghubungi kapten dan kokapten di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Nah, infonya adalah di materi ini ada, jadi Bapak Ibu bisa cek di sini kapten kokapten di daerah Bapak Ibu. Nah, lalu misalkan operator sekolah, kapten kokapten enggak bisa, Bapak Ibu bisa mendapatkan akun Belajar ID lewat website Belajar ID dengan klik tombol butuh bantuan ada di sini. Tentu saja ada jam operasionalnya, Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, setelah Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan akun, Bapak Ibu langsung segera mengaktifasi akun Belajar ID. Jadi nanti setelah mendapatkan akun, Bapak Ibu tuh akan mendapatkan email seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu punya email, jadi misalkan maria@admin.sma.belajar.id, lalu ada passwordnya. Nah, lalu diklik mulai aktifkan akun pembelajaran saya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengunjungi www.mail.google.com atau www.accounts.google.com untuk melakukan aktivasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu masukkan tadi email yang terkirim ke email pribadi Bapak Ibu, lalu masukkan kata sandi yang tadi tulisannya masih acak, yang kombinasi antara huruf dan angka, lalu Bapak Ibu klik berikutnya, lalu baca syarat dan ketentuan. Jika sudah, klik terima. Nah, lalu ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi kan tadi kata sandi yang diberikan itu kan masih acak dan agak susah untuk mengingatnya. Nah, jadi Bapak Ibu buat kata sandi yang Bapak Ibu mudah ingat supaya Bapak Ibu tidak membutuhkan kalau misalkan Bapak Ibu nggak ingat kan Bapak Ibu harus reset password. Walaupun memang sekarang di akun belajar di website Belajar ID itu sudah ada menu reset password, tapi lebih baik Bapak Ibu membuat sandi yang Bapak Ibu mudah ingat.
Nah, setelah diganti, Bapak Ibu klik ubah sandi, maka akun belajar ID Bapak Ibu sudah aktif. Nah, setelah aktif, Bapak Ibu bisa mengakses platform rapor pendidikan. Nah, tadi yang seperti saya sempat informasikan, jadi sekarang sudah ada menu reset password belajar ID. Kalau dulu kan Bapak Ibu harus mengunjungi pusat bantuan atau minta tolong ke operator atau kapten kokapten. Nah, sekarang di website belajar ID itu sudah ada menu reset password. Nah, jadi ini adalah tahapannya Bapak Ibu. Klik tombol reset password, lalu masukkan akun belajar ID-nya apa, tanggal lahirnya berapa, lalu dicari akun belajar ID-nya. Nah, ini adalah tahapannya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masih tidak bisa, maka bisa menghubungi admin sekolah. Nah, untuk admin sekolah bisa dilakukan melalui helpdesk. Nah, di sini juga ada video tutorialnya Bapak Ibu untuk cara membuka konsol admin dan reset password untuk admin sekolah. Nah, selanjutnya saya langsung ke simulasi platform rapor pendidikan. Saya akan tampilkan di sini. Nah, ini tampilannya platform rapor pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau mau login ke platform rapor pendidikan, Bapak Ibu kliknya di yang warna biru. Lihat hasil satuan pendidikan atau dinas Anda. Jadi bukan ke data publik, jika Bapak Ibu tidak bisa mengakses, kalau misalkan Bapak Ibu klik ini, Anda tidak memiliki akses, berarti Bapak Ibu harus menghubungi pusat bantuan di sini. Jadi bukan lihat data publik. Kalau data publik ini adalah hanya data asesmen nasional Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu klik di sini, lalu masukkan email belajar ID-nya dan password-nya. Nah, lalu Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari rapor pendidikan untuk satuan pendidikan. Di sini saya sebagai kepala sekolah. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ini terdapat capaian dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi semuanya nanti Bapak Ibu bisa lihat indikatornya apa, hasil capaiannya apa, lalu dengan pendidikan serupa itu seperti apa, apakah sekolah Bapak Ibu hasil capaiannya oh ternyata sudah cukup baik gitu. Nah, lalu di sini bisa dilihat semuanya. Nah, lalu Bapak Ibu kalau untuk satuan pendidikan hasil capaiannya itu terdapat data yang lebih detail. Jadi Bapak Ibu klik lihat keseluruhan data. Ini yang dimaksud dengan eksplorasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering mendapatkan login rapor pendidikan, lalu eksplorasi rapor pendidikan, nanti misalkan Bapak Ibu dibilang, oh saya belum eksplorasi rapor pendidikan. Nah, definisi eksplorasi itu sendiri adalah Bapak Ibu melihat hasil capaian lebih detail dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat mutu hasil belajarnya itu di sekolah Bapak Ibu itu seperti apa. Lalu perbandingannya dengan satuan pendidikan di nasional atau di rata-rata kabupaten kota atau provinsi itu seperti apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melihat setelah mutu hasil belajar, Bapak Ibu bisa melihat mutu pembelajarannya. Di sini juga terlihat hasil capaiannya. Nah, lalu untuk kompetensi dan kinerja GTK, Bapak Ibu juga bisa lihat. Nah, lalu untuk pengelolaan sekolah, Bapak Ibu juga bisa lihat. Nah, lalu misalkan Bapak Ibu mau mengunduh seluruh datanya. Jadi hasil capaian dari ringkasan ini bisa diunduh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang tadi unduh rapor pendidikan atau Bapak Ibu bisa langsung pindah ke menu tindak lanjut. Nah, di menu tindak lanjut ini Bapak Ibu bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mengunduh rapor pendidikan. Bapak Ibu klik di sini. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan unduhan Excel-nya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada indikator-indikatornya, capaiannya seperti apa, nilainya berapa. Nah, lalu
Setelah itu Bapak Ibu bisa, misalkan Bapak Ibu nggak ngerti nih, ini saya mau melakukan perencanaan berbasis data gitu kan. Ini yang tadi saya sempat informasikan bahwa sudah ada fitur baru. Nah, di sini Bapak Ibu, ini di sini ada materi pelatihan yang Bapak Ibu bisa unduh. Jadi di sini ada informasi terkait regulasi, rapor pendidikan, lalu transformasi pendidikan, lalu ada tentang platform rapor pendidikan sendiri. Bapak Ibu di sini tuh ada panduannya juga. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat di sini untuk materinya. Lalu untuk melakukan perencanaan berbasis data itu Bapak Ibu juga bisa lihat. Jadi Bapak Ibu bisa unduh, Bapak Ibu bisa bagikan kepada pihak-pihak terkait. Nah, di sini semua ada materinya Bapak Ibu, lengkap. Nah, lalu ini ada rekomendasi PBD. Jadi tadi kan kita sudah melihat capaiannya. Nah, setelah melihat capaiannya, terus saya tuh harus melakukan apa? Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini, akan ada dua file yang terunduh, yaitu rekomendasi PBD dan uraian kegiatan ARKAS. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau misalkan mengunduh ini, Bapak Ibu jangan lupa di settingan di komputer Bapak Ibu itu ada allow multiple downloads. Jadi Bapak Ibu langsung ketika Bapak Ibu unduh, langsung akan ada dua file Bapak Ibu. Nah, nanti filenya seperti apa? Filenya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah unduhan dari rekomendasi perencanaan berbasis data. Jadi akan ada 5 prioritas rekomendasi. Jadi apa yang harus dilakukan dengan capaian-capaian seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga akan mendapatkan uraian kegiatan ARKAS. Nah, jadi dari tadi lembar rekomendasi PBD tersebut, nanti Bapak Ibu akan melakukan akan membuat kegiatan-kegiatan apa saja. Nah, yang dapat dimasukkan ke dalam lembar kerja ARKAS. Nah, lembar kerja ARKAS ini yang nanti akan dipindahkan ke dalam aplikasi ARKAS Bapak Ibu. Jadi dari rapor pendidikan didapatkan hasilnya, lalu apa rekomendasinya untuk perencanaan berbasis data, lalu nanti akan dapat dimasukkan dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kegiatan yang ada di ARKAS. Jadi itu terintegrasi dari rapor pendidikan ke ARKAS Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan dimudahkan di sini mau melakukan apa untuk perbaikan kualitas pendidikan di sekolah Bapak Ibu.